saya record juga apa namanya pembelajaran pada pagi hari ini gitu ya. Sebentar. Slide-nya sudah kelihatan anak-anak semuanya. Oke. Sudah? Mbak Okta bisa dengar, bisa apa namanya? Bisa lihat slide saya? Mas Nicholas juga sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan apa namanya? Produk desain. Produk desain itu materi yang ke berapa? Keempat dan 5. Jadi semester ini cukup 2 berkaitan dengan semuanya. Saya akan coba share juga materi yang kita pelajari. Nah, oke, kelihatan ya? Muter-muter. Oke, kelihatan ya? Nah, kemarin kita sudah mempelajari Haki, anak-anakku semuanya. Kalian juga sudah membuat akun-akun Haki. Harapan saya dengan desain produk ini, kalian kemarin kelompoknya Mbak Okta ya, yang sudah mengirim videonya ya. Oke, sudah ya. Tinggal Iya, Pak. menunggu kelompok-kelompok lain untuk apa namanya memperbaiki, kemudian segera dikirim ke saya. Oke, yang pertama berkaitan dengan desain produk. Semester ini cukup fokus itu, dan itu sudah saya berikan di awal semester kemarin, pengenalan desain produk. Kemudian ada proses kerja dan pembuatan prototipe, dan prototipe ini nanti endingnya adalah produk-produk kalian yang kalian kumpulkan ke saya, gitu ya, berkaitan dengan PKK. Nah, jadi semester ini cukup 2, yaitu desain produk dan proses kerja pembuatan prototipe. Nah, saya akan coba ganti slide-nya lagi. Ini. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Dalam desain produk anak-anakku semuanya, kemarin ada beberapa yang sudah membuat apa namanya produk, tetapi perlu diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang apa namanya menjadi pokok pembahasan utama berkaitan dengan desain produk. Nah, apa yang kita pelajari Pak Kolel? Yang kita pelajari adalah 5 komponen ini. Komponen ini. Dalam mendesain produk, hal apa saja yang harus kita cermati berkaitan dengan itu semuanya. Berkaitan dengan itu semuanya. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari user market. Pemakainya siapa? Atau sasaran kita siapa? Gitu ya. Kemudian, oke, terima kasih Mas Aldi. Kemudian trennya seperti apa? Nanti akan saya perlihatkan video lagi berkaitan dengan produk-produk anak-anak SMK yang mungkin bisa menjadi inspirasi kalian. Kemudian kalian bisa mencontohnya atau memberikan kreativitas yang lainnya sehingga ada perbedaan di situ. Kemudian kalian boleh untuk mengirim tugas itu kepada saya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem teknologinya. Kita akan bedah satu-satu. Kemudian yang keempat adalah sustainable product. Sustainable itu berkelanjutan. Jadi produk itu bisa digunakan secara berkelanjutan. Kemudian poin kelima adalah produk dan manufaktur. Nah, dari hasil uraian dan capaian itu, maka kita diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan desain produk. Saya akan coba langsung kepada nah ini poinnya. Pada desain produk poin kelima, proses perencanaan berdasarkan 4 aspek. Jadi misalkan Mbak Okta, kemudian Mas Nicholas satu kelompok, kemudian ingin membuat sesuatu yang mungkin sustainable-nya lama. Sustainable itu berkelanjutannya lama. Produk yang mungkin bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, apa yang perlu diperhatikan Pak Kolel? Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tren ke depannya, fitur tren atau fitur ke depannya. Misalkan gini, kalau mungkin berkaitan dengan teknologi kita mudah ya, tetapi hal-hal yang mungkin produknya misalkan berkaitan dengan fashion, kita tahu nih trennya sekarang adalah untuk kemeja yang slim fit ataupun yang lainnya. Jadi kecenderungan kita melihat tren ke depan itu luas. Misalkan kecenderungan
sebagian besar masyarakat, mau baik lokal ataupun global, kita harus mampu memahami. Misalkan kemarin Mbak Okta itu membuat lampu ya, lampu apa sih? Lampu Lampu paralel. flip-flop, paralel ya. Oh ya, lampu paralel ya. Nah, kalau lampu paralel itu kemungkinan besar itu digunakan untuk apa? Misalkan lebih spesifiknya, tren ke depan, kalian pernah lihat traffic light nggak? Traffic light, lampu merah yang ada di perempatan, gitu, perempatan dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian membuat lampu tersebut, kalian bisa menganalisis nih ke depannya produk kalian apakah juga akan seperti itu. Jadi penggunanya akan lebih banyak. Kemudian memiliki dan menggunakan sesuatu yang dihasilkan secara alamiah. Kemudian ataupun hasil dari penciptaan atau kreasi manusia yang terjadi pada rentang waktu tertentu. Jadi melihat tren ke depan itu memang sulit-sulit gampang. Jadi misalkan kalau teknologi itu gampang sekali kalau teknologi. Kemarin kita tanda tangan pakai pulpen. Sekarang tidak perlu tanda tangan untuk kehadiran. Ada Finger, kemudian ada presensi retina dan lain sebagainya. Itu lebih gampang. Tetapi kalau produk-produk kreatif itu lebih fluktuatif ya. Kadang 1 tahun ke depan trennya akan seperti ini, tapi 2 tahun lagi trennya akan berubah. Jadi lebih fluktuatif. Ada yang trennya yang kemarin diulang kembali. Tren kembali. Makanya sering kan kalian kalau di TikTok, kalau di Instagram itu ala-ala anak SMA itu fotonya foto zaman 80-an, 70-an, 90-an, ala-ala vintage seperti itu. Artinya trennya itu adalah kembali ke trennya kembali ke zaman dulu, tetapi dengan sentuhan future-nya atau aspek kedepannya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kalau kalian mendesain produk kalian, apapun produknya adalah lifestyle-nya, gaya hidup. Misalkan bermindset pola, kebiasaan, tingkah laku, cara hidup yang dijalani oleh manusia, kemudian atau individu yang terbentuk dari pengaruh interaksi. Jadi kalau teman-teman kalian berinteraksinya sesuai penggunaan produk kalian, ya itu menjadi aspek utama kegiatan produk kalian itu digunakan secara terus-menerus, misalkan teknologi atau yang lainnya lah. Kemudian teknologi terkini, biasanya penggunaan teknologi terkini itu sangat dipertimbangkan karena ketika kalian membuat produk, bisa nggak produk ini dipasarkan? Kalau dipasarkan, kemudian kalian itu membuat secara manual, mungkin akan produktivitasnya kecil. Tetapi kalau menggunakan teknologi untuk bantuan produktivitasnya mungkin akan sangat besar. Semisal Mbak Okta membuat lampu paralel yang hari ini terjual 10. Kalau kita menggunakan mesin yang sifatnya bisa nyolder sendiri, ada bantuan solder, ada alat-alat yang mungkin membantu kegiatan kita secara otomatis, mungkin akan kegiatan itu akan produktivitasnya akan meningkat. Kemudian sustainable design. Saya akan contoh-contohkan beberapa video nanti. Kemudian yang terakhir adalah sustainable design. Nah, sustainable apa? Berkelanjutan tadi yang saya katakan, desain yang berkelanjutan, mengurangi atau menghilangi dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia yang meliputi. Kemudian pengguna materialnya, energi, daur ulang. Terutama sekarang anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya, Mas Nikolas, Mbak Okta, dan yang lainnya, gunakan isu-isu terkini. Saya sedikit bercerita anak-anakku semuanya. Ketika saya masih di Jogja, Bapak itu pernah jualan furniture, tetapi konsumennya bukan orang Indonesia, tetapi orang luar. Furniturnya dari mana, Pak? Furniturnya itu dari masyarakat sekitar. Misalkan ada kerajinan tangan, kemudian kerajinan itu buatan masyarakat yang bisa diekspor dengan kualitas ekspor. Dan apa yang diminta dari orang-orang
Belgia, terutama yang pernah saya handle, yaitu buyer dari Belgia, buyer dari Honolulu, kemudian Jerman, ada tiga aja. Nah, tahu nggak yang dijual itu apa? Bukan produk yang yang baru, tetapi apa isu yang ada di negara-negara memanfaatkan recycle, atau isu yang dijual itu adalah isu bahwa kayu itu bukan kayu yang yang pembalangan liar, yang baru, tetapi kayu-kayu recycle, anak-anakku semuanya. Kayu-kayu recycle, misalkan bekas rumah, bekas apapun, pokoknya yang bisa didaur ulang itu dimanfaatkan lagi menjadi apa? Menjadi mebel dan tahu nggak, harga jualnya itu jauh lebih tinggi daripada kayu baru, karena kayu baru itu kan kadar airnya tinggi, sedangkan untuk mengelola mebel menjadi mebel itu kan kadar airnya harus rendah, dan mengurangi kadar air itu banyak cara, salah satunya di oven, dan prosesnya lama sekali. Ini hanya sedikit cerita. Jadi isu yang dijual adalah bukan produknya, itu hanya second opinion atau rencana keduanya untuk kita, kalau kita nggak bisa menjual di tren utama. Tren yang paling penting itu apa? Yang dijual adalah recycle, bahwa produk ini daur ulang, dan itu lebih tertarik pada masyarakat Eropa, terutama di Jerman, bahwa ada produk loh yang luar biasa yang dihasilkan dari limbah, itu dapat appreciate yang sangat luar biasa di negara-negara tersebut. Itu pengalaman saya. Jadi yang kita jual itu recycle. Jadi ada namanya, kalau di Indonesia ada FSC. FSC itu adalah standar untuk bahwa kayu itu memang benar-benar benar-benar recycle gitu, anak-anakku semuanya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh. Ini adalah contoh-contohnya. Misalkan saya akan coba lebih menekankan pada teknologi ya, anak-anakku semuanya, karena kita TKJ. Coba, ini adalah proyek yang didesain untuk memindahkan barang, tempat, dan lain sebagainya, terutama dalam olahraga, Pak. Olahraga golf. Dulu kan caddy yang membawa ya, caddy untuk membawa dan dipinggul gitu kan. Dia membuat sebuah desain produk multifungsi, fungsi dan teknologinya, yaitu dia membuat seperti motor tetapi bisa menggunakan tempat tersebut sebagai wadah untuk stick golfnya dan lain sebagainya. Dan penggunaannya seperti motor, anak-anakku semuanya. Jadi tinggal gas rem gitu, seperti itu. Jadi desainnya sangat luar biasa, tapi difungsikan dengan segmen yang berbeda. Berbedanya adalah ini adalah dikhususkan pada olahraga golf. Jadi dia menciptakan press foot levers expand wheelbase. Jadi penggunaannya itu cuma di kaki ini, anak-anakku semuanya. Di sini. Kemudian dia punya roda dan lain sebagainya untuk memindahkan satu stick ke stick yang lainnya, karena lapangan golf itu kan luar biasa luas ya. Jadi untuk memindahkan satu tempat ke tempat yang lain itu agak sedikit sulit. Nah, contohnya apa lagi, Pak? Nah, ini fungsi energi. Kalau tadi berkaitan dengan fungsi dan teknologi, sekarang kita berbicara fungsi dan energi. Tahu nggak ini apa, anak-anakku semuanya? Ini adalah ransel. Kelihatan Mbak Okta ya? Mbak Okta kelihatan ya? Kelihatan. Mas Nicholas, kelihatan ya? Ini adalah ransel, anak-anakku semuanya. Ransel, tetapi tahu nggak? Di belakang ini ada solar panel. Solar panel. Apa solar panel? Solar panel itu adalah merubah energi matahari sebagai energi listrik. Jadi kalian kalau menggunakan tas ini, kemudian di luar, berarti kan kalian itu terkena sinar matahari yang mampu dijadikan energi listrik untuk aktivitas kalian, misalnya kalau yang mau nyarger dan lain sebagainya. Dan biasanya ini adalah digunakan apa? Aktivitas-aktivitas outdoor. Gitu ya. Kalau tadi itu berkaitan dengan fungsi dan teknologi, sekarang manfaatnya adalah sebagai perubahan energi sinar matahari atau solar panel ke energi listrik. Nah, contohnya apa lagi Pak kalau dalam mendesain itu yang menarik apa? Nah, seperti ini. Tahu ini apa? Ada yang tahu?
Mbak Okta tahu? Ini adalah tas ya, tas. Tetapi multifungsi, coba bahannya dari apa? Dari kayu kan? Dari recycle, kayu-kayu limbah. Dan ini dijual loh anak-anak semuanya. Dijual. Jadi kita menyalurkan hobi sekalian kita punya keuntungan. Tahu nggak, ini tas terbuat dari kayu dan ini sebetulnya adalah wadah untuk notebook, laptop dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, ini terbuat dari kayu. Jadi material-material yang limbah bisa dimanfaatkan ulang. Dimanfaatkan ulang untuk produk yang bisa punya daya jual beli. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah fungsi dari user. User itu pemakai anak-anakku semuanya. Pemakai. Ini adalah kursi untuk berpindah dari satu ke tempat yang lain tanpa harus kita berdiri. Jadi kita untuk terutama orang-orang yang berkebun ya. Kalau berkebun untuk memindahkan satu tempat ke tempat yang lain itu kan agak sedikit capek karena mungkin perkebunannya luas dan lain sebagainya. Tetapi dia membuat desain yang berfungsi untuk kursi membantu untuk para perawat di taman, merawat taman dan lain sebagainya agar lebih mudah. Kursinya bentuknya seperti ini. Ini digunakan garden chair atau kursi taman yang bisa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan multifungsi karena di sini ada shocknya sehingga memudahkan kita punya fleksibilitas yang tinggi. Nah, ini adalah sekarang bagaimana cara mencari permasalahan desain. Nah, pertama harus disurvei dulu anak-anak semuanya. Berdasarkan apa? Kegunaan dari survei ini untuk tahu bahwa pasar itu seperti apa, kemudian kategorinya seperti apa, misalkan survei responden dan lain sebagainya. Yang harus diperhatikan dalam melaksanakan survei ini adalah kalian tahu bahwa yang kalian survei itu adalah orang-orang yang nantinya akan menggunakan produk kalian. Misalkan kalau kemarin kalian membuat lampu paralel, maka kalian tahu siapa yang menggunakan lampu paralel tersebut, gitu ya. Nah ini berkaitan dengan itu semuanya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian produk-produk yang dihasilkan dari anak-anak SMK. Di SMK nanti coba saya minta pendapat dari Mas Nikolas dan Mbak Okta dan teman-teman yang lainnya. Menurut kalian bagaimana gitu ya? Coba saya Oke, ini dari teman-teman SMK yang lain deh. Saya akan putarkan terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, Mas Nikolas kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Oke, kelihatan? Oke, coba diperhatikan, nanti saya mintain tanggapannya ya, argumennya seperti apa, tanggapannya seperti apa. Oke, coba diperhatikan. Bisnis. Apa yang Anda pikirkan tentang bisnis? Ya, bisnis itu menguntungkan. Kita akan memberikan solusinya. Lalu terkadang keuntungan itu sangat sulit didapatkan. Meskipun kita kerja keras, tetap saja hasilnya tidak memuaskan. Tapi gak usah khawatir, kita punya ide dan kreatif tentunya. Kamu tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar produk. Produk yang akan kita buat menjadi sebuah kemasan untuk lebih menarik. Karena bisnis itu perlu kemasan yang lebih menarik. Untuk itu, di materi pembelajaran kali ini saya punya solusinya. Jangan khawatir, karena langkah awal kita membuat desain untuk yang mudah. Ini dia adalah kemasan dengan bentuknya adalah label pakaian. Lebih mudah, dan saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat label pakaian. Tapi terlebih dahulu kita catat materi berikut ini.
Baik, untuk seluruh siswa harus mempersiapkan catatannya. Kali ini materi yang harus kalian catat salah satunya adalah A. Pengertian desain produk. Desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Desain produk adalah sebagian alat manajemen untuk menerjemahkan hasil, kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan penghasilan laba. Pengertian desain dikemukakan oleh W.Z. Station tahun 1981 yang telah diterjemahkan oleh Dr. Bukhari Alma dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, yaitu yang dikatakan produk adalah seperangkat. Selanjutnya, bagian-bagian desain produk. Pada dasarnya, desain produk terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, desain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau redesign, atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Baik, selanjutnya B. Maksud dan tujuan desain produk. Desain produk merupakan maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi, manfaat dari desain produk antara lain: 1. Menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam membuat suatu produk. 2. Memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. 3. Menentukan standarisasi atau sertifikasi produk yang dibuat. 4. Menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. 5. Mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu diperbaiki kembali. Dan tujuan desain produk antara lain: A. Sebagai identitas atau merek dari suatu produk. B. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai tujuan yang tinggi. C. Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. D. Untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam pengguna bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Baik, untuk seluruh siswa, perhatikan gambar berikut ini. Kalian cobalah untuk berlatih mendapatkan produk label pakaian yang sudah pernah kalian miliki. Cobalah untuk dibuat, amati, tiru, modifikasi. Rubahlah nama yang ada pada label tersebut dengan nama versi kalian, tapi boleh dengan gaya yang sama. Nanti saat berlatih, fotolah frame seperti contoh berikut ini. Label aslinya ada dan hasil modifikasi kalian ada. Lalu kalian foto saja, kirimkan ke nomor Bapak. Baik, itu tadi materi pembelajaran di hari ini. Dan untuk seluruh siswa, selamat berlatih, tetap semangat. Sudah ya, bisa dengar suara saya? Oke, bisa dengar Mbak Okta dan Mas Nicholas dan teman-teman yang lain? Bisa, Pak. Bisa? Oke, tadi tentang desain produk ya, walaupun agak sedikit cepat. Nah, anak-anakku semuanya, dari kelompoknya Mbak Okta dan Mas Nicholas terutama, dari produk yang kemarin sudah divideokan dan kemarin sudah dikirim ke saya ya. Oke, good job, keren. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kesulitannya apa Mas Nicholas ketika kemarin itu membuat produk lampu paralel tersebut? Mas Nicholas bisa dengar suara saya? Gimana Pak? Kemarin itu ketika Mas Nicholas membuat sebuah produk kemarin, kesulitannya apa Mas? Nggak ada kesulitannya sih Pak. Nggak ada kesulitannya. Orang-orangnya aja yang nggak itu. Iya Pak. Soalnya apalagi saya cuma edit video Pak.
Oh, berarti itu yang di video yang membuat itu ngerangkainya itu siapa? Saya yang rangkai Pak, si Okta, Oh, yang Okta. Oh, yang ngerangkai Bapak. yang ngekram video Nova, yang edit video Nova. saya, Pak. Oh, oke, berarti bagi-bagi tugas ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Kemudian karena ini idenya dari siapa? Dari Kalau Bapak. idenya kurang tahu sih, Pak. Coba saya nurut aja sih, Pak, sama Okta sama Pak. Sama Okta. Oke, sekarang ke Mbak Okta dulu deh. Mbak Okta bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kemarin kesulitannya apa, Mbak? Dari produknya, secara teknisnya dulu deh. Kesulitannya apa? Kalau aku sih kabelnya kekecilan. Kabelnya kekecilan. Oke, Jadi berarti kalau dibagi kemarin nggak itu, kerasa. berarti kemarin kan sempat di itu ya, apa namanya, diambil tengahnya itu kan, kawatnya yang di dalam, itu juga mengalami kesulitan. Enggak sih, tapi cuma kekecilan aja. Jadi kalau dipegang nggak kerasa. Kekecilan aja. Apalagi Oke, good. tanganku tuh suka keringetan. Oh gitu. Oke. Yang kedua, pertanyaan Bapak terkait dengan desain produk yang kalian lihat tadi. Apa yang perlu diperbaiki, Mbak Okta? Sebelum ini kan masih ada 1 bulanan nih. Jadi produknya nanti silahkan dikumpulkan ke saya untuk saya bisa nilai. Jadi videonya sudah ya, videonya dari Mas Nikolas sudah diedit, kemudian sudah diupload. Kemudian nanti kelompoknya, setiap kelompok harus mengumpulkan produknya. Produk yang kemarin sudah dibuat video dikumpulkan ke saya nilai, kemudian didemokan, baru saya kembalikan. Nanti ada sesinya. Terakhir akhir Februari. Oke, saya minta ke Mbak Okta dulu deh. Apa yang kira-kira perlu ditambahkan, Mbak Eka? Kira-kira aja. Kalau Pak, kayak saya pengen ini. Tapi kalau nggak kesampaian gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, karena ide kan belum tentu kesampaian juga. Kira-kira dari Mbak Okta apa yang pengen ditambahkan, kemudian apa yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya dari produk itu? Kalau aku sih pengennya ganti kabel. Ganti kabel aja? Jumlah lampunya tetap sama? Pengennya sih 4, tapi dibelikannya dua. Oh, salah yang membeli berarti ya. Harusnya 4. Oke. Sekarang saya tanya, anggaran untuk membuat produknya Mbak Okta itu berapa? Ada yang iuran? Per kelompok iuran berapa? Atau ditalangi 1 orang kemudian bukan itu, bagi-bagi maksudnya tuh tugas? apa namanya, yang beli Bapak Enova. Terus katanya tuh nggak usah disuruh bayar gitu. Oh alah. Untuk kegiatan. Oke, good. Oke, jadi gini, berarti kan ada perbaikan di produknya Mbak Nova dan Mas Nikolas. Nanti misalkan gini, ketika masih ada 1 bulan, kemudian kalian perbaiki, terutama packaging ya. Masuk ya apa namanya, rangkaiannya aja ya. Jadi bahwa tapi ada setidaknya ada packagingnya bungkusnya itu bisa menggunakan papan ataupun apapun itu yang mungkin bisa memudahkan kita untuk kalian itu demo itu mempraktekkan ketika kalian nanti ke sekolah terus membawa produknya gitu ya. Oke. Jadi tapi gampang, nilainya itu sudah ada. Jadi untuk PKK kelompoknya Mas Nikolas sama Mbak Okta dan kawan-kawannya lain 1 langkah lebih lebih aman. Jadi gitu ya Mbak Okta ya. Jadi nanti diperbaiki produknya pas mau mengumpulkan. Jadi kalau mengumpulkan apa yang perlu ditambahkan, maksudnya kemarin kalau di video itu kan rangkaiannya ya, tetapi untuk medianya kan belum ada ya. Misalkan mau pakai triplek ataupun apapun itu, sehingga itu sudah ada tripleknya Pak, warna putih. Sudah ada ya. Ataupun apapun itu lagi boleh, apapun itu, yang penting looknya bagus, tampilannya bagus dan lain sebagainya. Fungsinya juga, terutama pada fungsi, dan kalian memudahkan kalian untuk itu. Gitu ya.
Nah, sekarang yang saya tanyakan lagi, ini karena satu ini ya, dari kelompok-kelompok lain belum ada itu ya, belum ada informasi untuk membuat apa ya, Mbak Okta dan Mas Nikolas? Kurang tahu Pak, jarang main. Kurang tahu. Jarang main. Mas Nikolas juga belum tahu informasinya. Belum tahu juga ya. Oke. Penilaian saya itu harus ada produk. Harus ada produk. Kalau nggak ada produk, ya wow, wassalam ya nilai kalian. Jadi saya paksa untuk produk. Karena gini anak-anakku semuanya, terutama Mbak Okta dan Mas Nikolas, kalian sudah membuka akun HQ. Harapan saya produk kalian itu untuk bisa dihakikan. Apapun produknya. Kemarin ada yang suka nulis, silahkan tulis dan lain sebagainya. Silahkan mulai di konsep. Tapi kalau Mbak Okta dan Mas Nikolas kan satu langkah sudah mengerjakan. Tapi kelompok yang lain itu belum ada sama sekali. Manfaatkan untuk hakinya itu. Dan kalian kalau sudah punya akun sertifikat haki itu sangat luar biasa, nak. Sekelas anak SMK itu sudah punya haki. Gitu ya. Nah, ini terakhir dari Bapak. Saya akan putarkan sebuah produk kreatif SMK. Nanti saya juga mintai pendapat bagaimana menurut Mas Nikolas. Kemarin kan pertama itu sudah membuat melihat itu ya, produk-produk kreatif anak-anak SMK ya. Gitu ya. Ini ada beberapa video, nanti coba cermati mana yang mungkin jadi inspirasi kalian. Sebentar, saya coba Oke, ini ada salah satu produk. Kalau tadi kan hangtag ya. Nah, ini ada salah satu anak di SMK Kartio Padang yang membuat sebuah speaker. Oke. Taking my time on my I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 11 TKJ 2 akan memberi tutorial tentang cara membuat speaker mini. Baiklah, alat-alat yang dibutuhkan seperti lem tembak atau glue gun, timah, solder, dan bahan-bahannya baterai, speaker, dan di sini menggunakan batok kelapa sebagai wadahnya. Baiklah, langkah selanjutnya adalah merakit serta menyolder pada bagian komponen yang akan kita lakukan pemasangan. Dan langkah selanjutnya adalah menyolder pada bagian baterainya. Baiklah, langkah selanjutnya adalah pemasangan kontak tombol on atau tombol on off pada speaker.
Baiklah, langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi komponen pada modul. Bagian ini merupakan tombol untuk menukar lagu, dan ini tombol tempat soket pada baterai, dan yang soket terakhir adalah tempat soketnya speaker. Soalnya adalah melakukan pengujian apakah speaker sudah bisa digunakan atau belum. Mungkin yang terakhir kalinya sudahlah lepaskan semua. Selanjutnya adalah penyusunan semua komponen ke dalam batok kelapa. Dan bila hatimu termenung, bangun dari mimpi-mimpimu. Membuka hatimu yang jauh. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Oke, sudah ya, sudah ya. Oke, dari Mas Nikolas tadi produknya tentang apa, Mas Nikolas? Bisa dengar suara saya, Mas Nikolas? Bisa? Oke, Mbak Okta bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Mbak Okta dulu deh. Tadi produknya tentang apa, Mbak? Speaker. Oke, speaker ya. Sebetulnya gini anak-anakku semuanya, itu satu angkatan dengan kalian. Angkatan dengan kalian. Nah, kalau pembuatan maksud saya itu gini, Mbak Okta dari kelompok lain ya. Di luar kelompoknya Mbak Okta, karena Mbak Okta sudah menemukan produknya. Masih ada beberapa yang membuat speaker seperti itu, Mbak Okta dan Miss Wallace. Jadi nah, bahan-bahannya kalau kalian ke toko elektronik itu sudah ada apa namanya
namanya PCB. PCB untuk speaker ada nggak Mas? Oke. PCB, kemudian kalau itu speaker Bluetooth ada, semua di toko elektronik ada. Jadi kalian cuma assembling, merakitnya saja, nyolderi dan lain sebagainya, ngetes dan lain sebagainya. Subwoofernya itu di toko elektronik juga angkatnya. Misalkan tadi kan pakai batok ya, Mbak Okta ya. Nanti boleh pakai kaleng, boleh kaleng apapun itu. Atau menguji sendiri. Nah, itu cara-cara sendiri. Atau produk-produk yang lain. Nah, kemarin ada beberapa Pak saya kesulitan untuk membeli ini. Nah, kita rekomendasikan di sini. Pak, kita sulit untuk membuat produk ini ya. Kita memecahkan masalah ini. Nah, itu yang saya harapkan ketika pelajaran PKK untuk membahas sebuah produk, karena kita kebanyakan diskusi sebetulnya. Kebanyakan praktek, tidak teoritis sebetulnya seperti itu. Jadi sudah tahu ya Mbak Okta. Jadi tadi yang dibuat adalah speaker, dan speaker itu